Oke, bagaimana Pak Jayani? Kita mulai saja forum kita. Silakan Bu, saya lihat masih ada 27 sama dengan tadi tuh nanti Pak pesertanya itu. Silakan. Mulai. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, meskipun di yang pertama tadi sempat ada kendala, pada saat ini insya Allah bisa mengikuti sampai kegiatan kita berakhir di pukul 15.30. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung persilahkan saja trainer kita Bapak Jayani Alia untuk melanjutkan materi yang tadi. Saya persilahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada pengenalan beberapa fitur dan bagian-bagian seksi-seksi daripada kelas notebook. Pada sesi lanjutan ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan sebuah teknik di mana kita dimungkinkan untuk membuat sebuah semacam buku referensi atau karya-karya digital lainnya di dalam kelas book ini. Di content library itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat beberapa referensi kepada anak didik kita, di mana anak didik bisa dengan bebas membaca dan mendownloadnya. Jadi kalau sering kita lihat ada yang di-upload atau yang disosialisasikan dalam bentuk buku digital, ada materi-materi bahan ajar yang kita sudah buat, seringkan yang paling populer itu kan dibagikan melalui WhatsApp. Selama 2 tahun corona ini, sampai pada masuk pada tatap muka terbatas ini, yang paling familiar itu, meskipun sudah ikut kegiatan seperti ini, tapi kita masih terbiasa dengan tradisi mengirim materi ke WhatsApp. Sebenarnya Microsoft Teams itu ada banyak fitur di dalam Microsoft Teams ini yang dimungkinkan untuk bisa diakses, bisa dipakai untuk menyimpan bahan referensi, termasuk salah satunya adalah content library di dalam kelas notebook ini. Nah, kalau kita membuat buku digital di dalam kelas notebook, itu yang paling tepat adalah di bagian content library ini. Secara default, content library ini ada satu bagian, terdiri dari satu bagian yang bisa ditambah dan bisa diganti namanya. Ini Bapak Ibu, content library atau perpustakaan content library isi bacaan, konten bacaan ya. Artinya kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi di sini bisa kita buat berbagai macam literatur. Misal ini kita ganti saja pakai, atau kita tambahkan saja ya, tambah bagian ya, sekaligus kita akan latihan untuk menambah section. Secara default di sini ada using the content library, atau gunakan atau pakai satu bahan atau konten bacaan. Di sini bisa kita langsung ganti nama halamannya. Bila tulisan atau teks yang saya blok ini saya ganti, maka teks halaman ini akan berganti pula. Ya. Jadi misalnya saya ganti pakai pakai
nama materi judulnya katakanlah Asmaul Husna. Maka di nama halaman ini akan berganti menjadi Asmaul Husna. Atau katakanlah saya ganti, jangan dulu masuk diisi, kita ambil dulu covernya. Ya, cover. Maka di sini halaman cover. Kemudian kita tambah lagi satu halaman, karena ini kita akan bikin satu buku, sebuah buku, maka di bagian ini kita kasih judul bukunya atau mata pelajarannya. Katakanlah kita ganti namanya, ini cara mengganti nama Bapak Ibu ya. Nama default dari Microsoft kita ganti, yang tadinya itu adalah using the content library, kita ganti sekehendak kita, misalnya karena ini konten pendidikan agama yang saya mau buat, jadi caranya kita klik kanan di bagiannya, kemudian kita rename section, setelah itu kita ganti dengan konten atau judul yang akan kita buat. Misalnya saya ambil pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian saya oke, maka nama section ini akan berubah menjadi pendidikan agama Islam. Nah, kita mulai dari halaman cover misalnya. Halaman cover silakan kita berkreasi, bisa juga kita download dari gambar yang sudah ada di dalam laptop kita, terserah. Katakanlah itu covernya itu kita ambil dalam bentuk gambar, kita insert, kemudian kita ambil gambar, cari gambar di laptop kita, from file, ya, kita ambil from file, lalu kita cari filenya, ya, sulit cari file, ya kita ambil apa adanya saja. Bisa kita masukkan gambar, bisa juga kita masukkan PDF, bisa kita masukkan flyer karena ini adalah cover. Jadi terserah kita ya. Katakanlah ini covernya, anggap saja ini adalah cover atau flyer yang saya sudah buat untuk dipersiapkan sebagai cover, maka kita masukkan di sini sebagai halaman awalnya. Kemudian karena ini adalah deretan halaman-halaman dari Pai dan Budi Pekerti ini, maka kita tambahkan, katakanlah kita akan menambahkan halaman kan. Ini kan baru halaman cover. Kita tambah halamannya, klik add page di bawah, kemudian kita ketik nama halamannya. Katakan nama halamannya itu daftar isi. Ya. Nah, daftar isi juga akan masuk di dalam daftar halaman. Kemudian di sini kita langsung klik konten daftar isinya. Misalnya satu itu ya daftar isi sendiri. Kemudian yang kedua katakanlah Asmaul Husna. Yang ketiga jujur dan adil. Yang keempat taharah. Yang kelima salat berjamaah. Yang keenam sejarah perjuangan Rasulullah. Ini daftar isi di dalam konten library dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, daftar isi. Kemudian kita tambah halaman lagi, kita masuk di halaman daftar isi di halaman Asmaul Husna ini ya. Berarti kalau kita add page di sini, kita ketik judul halamannya itu adalah Asmaul Husna. Mohon Ibu Moderator dipantau Ibu Dekan kayaknya mau bergabung itu untuk kegiatan akhir sebentar, diberitahukan supaya saya angkat sebagai presenter. Nah, di dalam halaman Asmaul Husna, di situ kita bisa langsung mengupload materi yang kita sudah siapkan.
Misalnya kita set file printout, jadi kita siapkan dalam bentuk PDF, baru kita upload ke sini. Coba saya cari, mudah-mudahan bisa muat. Ya, ini Asmaul Husna. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, satu halaman itu memuat maksimal 19 mega. Ya. Jadi ini kita ambil saja salah satu file yang hanya 9 kilobyte. Ya. Kita open. Kita menunggu sejenak. Nah, ini. Inilah file yang saya upload tadi tentang materi Asmaul Husna. Di sini kalau saya tidak salah ada 2 atau 3 halaman. Jadi semua materi Asmaul Husna itu kita upload seperti ini, maka akan berubah menjadi sebuah tampilan buku digital atau seperti layaknya buku-buku elektronik itu. Hanya siswa bisa langsung membacanya di sini, baik guru maupun siswa kalau dia baca di sini tidak akan terisi memori ponselnya, sehingga kegiatan baru dari Bapak Ibu guru kita yang kalau malam hari itu kerjanya menghapus-hapus memori penyimpanan HP, insya Allah tidak akan berlaku bagi seorang pemegang akun Office 365 yang mengimplementasikan Microsoft Teams dalam kegiatan pembelajarannya. Pada saat kita mengisi ini, masih ada tampilan agak mengganggu sedikit folder filenya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita hapus, kita del, langsung tidak ada masalah, ya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kita langsung bisa membaca dengan lengkap semua isi daripada konten yang kita sudah siapkan itu. Kemudian kita akan tambah lagi, karena tadi Asmaul Husna sudah kita buat, kita langsung buat halaman baru lagi, yakni, coba kita lihat daftar isinya, yakni jujur dan adil. Nah, kita tambah lagi add page, jujur dan adil, kita ketik. Kemudian seperti tadi, kita insert lagi filenya. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, supaya untuk menghemat untuk apa, untuk lebih efisiennya, karena kalau kita kerja online itu butuh jaringan, maka bagusnya itu PDF-nya ini kita siapkan dari luar secara offline, supaya bisa kita bangun bahan bacaan bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman di dalam. Saya cari dulu yang kecil-kecil muatannya. Materi 3 jujur, amanah, istiqamah. Oke. Ini saja. Saya oke, saya open. Nah. Insya Allah kalau Bapak Ibu buka notebook yang kita ini di layar Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau bisa direkap pertanyaan di chat room, Ibu Moderator, karena waktu kita ini mungkin paling sekitar jam 5 kita akan menunggu Ibu Dekan, supaya karena dia akan memberikan sedikit beberapa pengarahan untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Nah, seperti tadi, folder atau icon file ini kita hapus sehingga dia berubah menjadi tampilan sebuah buku digital. Ya, isinya
Ini masuk semuanya. Ya. Kemudian kita tambah lagi di halaman berikutnya, yakni halaman apa itu? Di daftar isinya tahara, ya. Oke, tahara. Kita add page. Kemudian kita ketik taharanya. Kemudian kita klik di bagian kosong, baru kita insert lagi filenya. Kita cari filenya tahara. Ini ada file-file yang saya sudah siapkan memang. Kemudian kita ambil salah satu tahara saja, ada 3 tahara yang saya lihat ini. Kita ambil salah satunya saja sebagai demo. Oke. Kita open sini. Nah, ini kita klik lagi, baru kita hapus icon nama filenya. Kita lanjut di halaman berikutnya, add page. Halaman berikutnya itu sholat berjamaah kalau tidak salah itu. Kemudian klik di area kosong, insert file. Perlu saya sampaikan bahwa kalau kita menghendaki ada video dari YouTube yang akan kita arahkan untuk dipelajari oleh anak didik kita, maka kita dapat menyematkan link daripada video tersebut untuk dipelajari oleh anak-anak kita. Seperti tadi, ini ada insert linknya. Jangan tidak kontak. Ya, ini kita hapus lagi. Iya, satu lagi mungkin. Apa itu? Ya, sejarah perjuangan Rasulullah. Kemudian kita ambil lagi insert file. Ambil sejarah. Nah, kita ambil kemana saja sih? Biarkan saja. Oke, iya. Ya, mungkin ya. Oke. Itu sudah ada materinya,
tentang sejarah perjuangan Rasulullah. Jadi setelah terpasang semua halaman-halaman dari materi bahan ajar kita, maka di sini akan tampil seperti halaman-halaman sebuah buku digital. Jadi kalau anak-anak itu ingin belajar aspek pula kalau diambil materi lain. Nah, di bagian pai dan budi pekerti ini. Nah, kalau kita ingin memasukkan konten materi lain, tinggal kita tambah saja di sini. Ini kan tadi adalah ada di bagian atau section pai dan budi pekerti. Kita bisa tambah dengan materi lain, misalnya Pancasila. Kita ambil add section di sini, Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita tulis nama sectionnya, katakanlah materi apa ya? Ekonomi. Kita oke, maka akan muncul section baru yang belum ada isinya. Nah, kita buat lagi cover, kemudian isi kontennya, kemudian kita tambah lagi add page, daftar isi, kemudian ya dan seterusnya. Jadi sebanyak apa materi yang akan kita persembahkan kepada anak-anak kita, sebanyak itu pula kita masukkan sectionnya sehingga tidak tumpang tindih di konten library ini. Konten library juga itu kalau kita ragu jangan sampai tidak dimengerti oleh orang tua murid kalau dia buka-buka akun anaknya, bisa juga kita ganti namanya. Nah, di sini kita klik kanan, Bapak Ibu, ini tidak bisa saya punya error saya lihat ini. Nah, kalau kita klik kanan di sini, kita ambil rename, bisa kita ganti pakai perpustakaan atau pakai apa, itu terserah kita. Ya. Itu. Jadi, kalau kita ingin membuat satu kolaborasi antar guru, di mana siswa tidak bisa membaca, maka kita ambil di teacher only. Dia tidak akan bisa membaca di sini, sehingga kita bisa merembukan kira-kira anak-anak di dalam room ini, di dalam ruangan ini, di dalam kelas ini, seperti apa kita membuat. Ada saran-saran dari teman guru lain, di sini tempatnya kita akan bekerja. Tapi tidak usah kita kerja ini, sekarang intinya, apapun kita mau masuk, dan di bagian manapun, caranya sama seperti tadi. Kalau kita ingin menambah section, maka kita ambil ada add section di bawahnya, dan kalau kita ingin menambah halaman, maka kita ambil di bagian tempat untuk menambah halaman. Di sini. Jadi ini sudah ada buku digital, sudah bisa dibaca oleh anak-anak kita. Nah, hal yang sama akan ada juga pada jenis-jenis kelas lainnya, atau kalau kelas ini kita akan buat dalam bentuk kolaborasi dari beberapa guru, misalnya guru satu mata pelajaran, ada MGMP di tingkat sekolah, kita membuat sebuah perangkat pembelajaran secara bersama-sama, bisa kita bangun seperti ini, kemudian kita buat seperti ini sesuai dengan jenis-jenis perangkat yang akan kita berikan, kita sebagai program kita dalam menjalankan kegiatan keseharian kita sebagai guru di sekolah. Misalnya, semua perangkat kita mulai kalender sampai KKM, itu kita muat di teacher only. Jadi kalau ada pengawas yang datang memeriksa kita, tinggal kita buka kelas kita saja. Ini kelas saya, Pak. Sekian banyak siswanya. Ini RPP-nya, ini silabusnya, ini kalendernya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi kita pikul seperti penjual jamu gendong ke sekolah. Kita punya dokumen, biasanya memang susah sekali, memang itu agak menderita. Memang saya lihat ada sekitar setengah rim harus dibawa-bawa setiap hari, dengan Office 365 yang kita kantongi hanya 8 angka, hanya 8 digit di tangan kita untuk kita kantongi, tempat mengambil semua dokumen kita, baru kita ini. Bahkan kita rekomendasikan kepada kawan-kawan kepala sekolah maupun pengawas, akan lebih efektif kalau mereka memeriksa guru itu dengan cara seperti ini. Dia buat satu kelas,
kelas PLC namanya, karena mungkin tidak perlu kita demonstrasikan kelas staff dengan kelas PLC, karena di situ hanya notebook, dan caranya sama seperti ini, hanya bagian-bagiannya yang membedakan. Di situ ada bagian plan atau apa, ada bagian plan, ada bagian report, tempat laporan, ada bagian apa, rapat-rapat. Nah, itu yang ada, tapi cara memasukkan kontennya sama seperti ini, sehingga kita tidak perlu demonstrasikan, tinggal hanya tergantung dari kreativitas kita masing-masing dalam membuat desain daripada kelas notebook ini. Kemudian saya kira itu tentang materi kita. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator, mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Saya persilakan. Silakan Ibu Moderator. Oke, Halo Ibu itu Moderator. tadi. Ya, halo Pak. Siap. Oke, itu tadi pemaparan materi dari trainer kita. Saya lihat di chat room belum ada pertanyaan. Mungkin bisa saja langsung aktifkan voice-nya bagi yang ingin bertanya langsung. Saya persilahkan teman-teman guru dan dosen yang hebat. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Ya, silahkan teman-teman jika ada yang mau didiskusikan. Cuk, kalau lihat itu punya siapa tuh adaannya Ibu Ina. Kalau itu ya ada apa ya ada Ibu Ina. Iya tuh. Pertanyaan tadi dari Ibu Yusrina, tapi sepertinya sudah terjawab melalui penjelasan trainer kita tadi ya, Ibu Yusrina. Ya, makasih Bu. Oh ya, Teman-teman yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jam 5. Iya. Jadi jam 4.50. saya bisa lanjut? Atau Ya, jam silakan 5. Pak, lanjut Pak. Ya. Silakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari yang terakhir ya untuk pertemuan Ya, kita. Insyaallah. Memang yang menjadi kendala pada kegiatan seperti ini ya utamanya memang jaringan ya, kemudian alat perangkat yang kita gunakan kadang-kadang mengganggu kita, namun demikian kita bisa lanjut kalau kita bersabar seperti inilah hari ini ya. Meskipun kita bisa menguasai bahasa Inggris misalnya, penggunaan kegiatan seperti ini, kadangkala kita juga agak bingung kalau kita tidak praktekkan. Ya, misalnya seperti kemarin yang disampaikan pada hari pertama, yaitu asesmennya ya. Di asesmen itu diminta membuat beberapa misalnya tentang
kuis dan lain sebagainya di situ dengan waktu yang sudah ditetapkan ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi kita tidak buat, kita tidak tahu. Seperti saya ini ada berapa kali saya revisi ya yang berkaitan dengan asesmen itu. Jadi kita seperti yang dikatakan oleh pemateri kita tadi, nanti saya sampaikan sebentar di akhir kan begitu ya. Tapi kan ini sudah ditanyakan kembali tentang hal itu. Memang banyak teman yang termasuk saya sendiri karena belum terbiasa di situ. Jadi kita memberikan tugas, batas waktunya kapan, lalu dimulainya kapan dan berakhir kapan. Ya itu kan gitu yang lalu. Meskipun saya sudah tadi revisi saya punya untuk tugas yang diberikan yang lalu. Ya jadi mungkin teman-teman kita tetap bersabar, apalagi yang masih muda-muda, sedangkan saya sudah mulai tua Bangka Belitung ya. Sudah tua Bangka Belitung. Kadang-kadang lupa lah ya. Terlupa. Sama kita Pak. Begitu ya Pak ya. Ya. Mungkin itulah dikatakan Ramang sudah memang sudah tua ya, Ramang sudah tua. Nah, orang bilang cerita-cerita yang leluconnya. Ya. Tapi kita tetap berusaha untuk menanggulangi masalah kita yang berkaitan dengan pembelajaran seperti ini. Jadi kan ini semacam teknologi yang terbaru yang seperti saya sudah sampaikan yang lalu bahwa seperti saya ini lahir dengan zaman teknologi lama yang baru, kadang-kadang fotokopi belum ada lalu kan, zamannya kita belum ada fotokopi. Kemudian apalagi kita kuliah, yang sekarang kuliah ada mata kuliah komputernya, IT-nya, kita tidak ada lalu. Sehingga kita berpacu bagaimana caranya supaya kita bisa. Nah, terima kasih sebelumnya, mungkin itu saja yang mungkin saya sampaikan, mungkin boleh dibahas kembali apa yang kira-kira yang saya sampaikan tadi itu merupakan pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh pemateri kita. Terima kasih dari saya Pak Sahama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan dari Pak Sahama. Saya langsung serahkan kepada trainer kita Pak Jayani Alia SE untuk menanggapi, memberikan tanggapan balik atas pertanyaan yang ada. Saya persilahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa yang dipersoalkan memang adalah soal mengatur schedule dari tugas. Ya, di tugas hari pertama itu kan, hari kedua itu dengan hari ini insya Allah saya akan buat dalam bentuk kantong tugas untuk memudahkan, mengingat tadi soal jaringan itu memang, jadi saya akan buat dalam bentuk kantong tugas supaya gampang. Untuk hari pertama memang sengaja saya buat seperti itu supaya bisa saya observasi kelasnya teman-teman. Pembuatan tugas, memang masih banyak kawan-kawan yang membuat tugas melihat tanggal 5 dengan tanggal 13 itu sebagai due date saja. Padahal yang saya tanyakan di poin 4 dan 5 kalau saya tidak salah itu, di situ kan adalah mengatur tugas, mengatur jadwal tugas untuk terbuka pada tanggal 5 jam berapa itu saya kurang ingat ya. Saya coba dulu lihat. Nah ini. Di poin 4 yang masih perlu banyak revisi, menjadwalkan tugas untuk dapat dibuka oleh siswa pada tanggal 5 Januari pukul 12 tadi siang ya. Nah, jadi siswa itu sebelum tanggal 5 jam 12 siang dia akan melihat kolom tugasnya itu tidak ada apa-apa, dia tidak lihat tugas. Nanti pada tanggal 5 jam 12 secara otomatis akan muncul tugas di semua akun siswa. Itu pengaturannya di sini. Kemudian yang kelima, mengatur tugas untuk tertutup pada tanggal 13. Jadi tugas itu setelah tanggal 13 jam 8 pagi langsung hilang kembali seperti tidak ada tugas, seperti kosong. Nah, ini yang saya maksud dengan poin 4 ini.
saya tidak mengerti apakah saya lupa, saya tidak menjelaskan pada waktu hari pertama atau masih kurang disimak karena memang pada waktu itu hujan deras. Nah, itu sekarang saya akan ulangi Bapak Ibu. Untuk mengatur yang poin 4 dan poin 5 ini, tempat mengaturnya di asesmen itu pada saat kita buat, itulah yang kemarin waktu saya sajikan materinya ini, bahwa kalau ada dosen sibuk, banyak acaranya, kadang-kadang juga dosen itu dia berpartai juga, sembunyi-sembunyi, kalau yang bukan PNS. Nah itu bagus sekali kalau kita pakai Microsoft Teams untuk mengakomodir kegiatan belajar anak-anak mahasiswa kita. Sekarang saya masuk pada asesmen, saya ambil create, kan yang saya minta kemarin kan 2 tugas. Yang pertama itu tugas dengan kategori asesmen, dan yang satunya tugas dengan kategori kuis. Ya. Kita ambil yang kategori asesmen. Setelah kita masuk pada detail tugas, di situ kita isi seperti biasa. Di poin ini saya rasa teman-teman sudah pada mahir. Misalnya kita ambil tugas workshop. Kemudian instruksinya, misalnya instruksinya itu kita masukkan saja apa saja instruksinya. Selesaikan soal ikut. Satu dan seterusnya. Ini instruksinya. Kemudian di poin berikutnya kita akan berikan poin, kalau kita mau kita pakai poin, ya. Misalnya poin 100 poinnya, artinya poin maksimum itu 100. Jadi kalau menurut kita yang diupload sama anak-anak itu 100, ya kita kasih 100. Kalau di bawah-bawahnya lagi bisa di bawahnya. Kemudian, nah ini secara total saya akan jelaskan tentang tugas. Setelah poin ini, ya, atau saya hapus dulu tugas poinnya. Ini poin bisa kita ketik langsung, atau kalau kita mau dia muncul otomatis, kita buat rubrik. Ya. Di sini kita buat rubrik. Ada rubrik ini yang bahkan dalam pelatihan-pelatihan juga sangat jarang diperkenalkan. Rubrik ini padahal sangat penting untuk memberikan rujukan kepada mahasiswa atau kepada siswa kita dalam mengerjakan tugas, dan juga bisa menjadi rujukan kepada guru atau dosen dalam memberikan penilaian bagi anak-anak. Kita ambil rubrik, add rubrik di sini. Ya sudah balas Ibu Inan. Nah, kalau kita klik tadi add rubrik, maka ada 2 pilihan. Kita mau buat rubrik sekarang, atau kita mau upload rubrik dari tugas lain yang sudah pernah kita buat. Nah, karena kita belum buat rubrik tugas lain, kita ambil saja add rubrik. Ya. Inilah rubrik kita. Title-nya rubrik itu apa? Misalnya kita mau ambil dasar penilaian misalnya. Nah, deskripsinya apa? Atau misalnya perhatikan rubrik ini agar Anda mendapat nilai maksimum. Ya. Selanjutnya kita buat indikator-indikatornya. Ini sekalian ini kan istimewa ya. Nah, istimewa. Coba kita Indonesiakan saja supaya kita tidak bingung-bingung. Jangan sampai kita jadi bengko-bengko juga gara-gara bingung. Ya. Atau amat baik, cukup, dan kurang. Kurang lebih seperti itu. Artinya ini di sini ada 4 kategori di sini. Kalau kita mau tambah kategori bisa juga. Nah, ini description, enter description. Nah, jadi dia di sini kita ambil, ada pertanyaan di sini points. Kita diberi pilihan apakah kita mau berikan poin per kategori atau tidak. Kalau kita pilih no, kita tidak nyalakan tombol ini,
maka tidak akan ada kategori nilainya, hanya berupa penilaian kualitatif. Tapi kalau penilaian ini kita ingin kuantifikasi, maka kita berikan poin untuk tiap-tiap kategori ini. Kategori amat baik, baik, good, fair, cukup, dan kurang. Ini kita kasih on, ya, kita kasih yes, maka dia akan muncul nilai-nilainya di sini. Nah, ini secara default nilai A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 kita bisa ganti di sini, misalnya 100. 100. Ya. Oh ya, depannya. Ada limitnya ini. Sabar ya, cari dulu limit. Tunggu, sebentar. Katakanlah 10. Ini bisa ya. Ya, kalau kita mau ambil nilai dari 10, kemudian kita ambil di sini katakanlah ada 8 atau 7 atau 8 mau. Kemudian di sini kita kasih nilai 6 cukup, dan di sini 4 ke bawah sudah kurang. Inilah nilai maksimumnya. Jadi di sini kita buat kriterianya. Misalnya untuk mendapatkan nilai 10 atau nilai sempurna, dia harus jawab apa? Misalnya katakanlah kalau soalnya itu berupa soal tentang berwudu misalnya, kalau misalnya benar semua dan disetor tiap waktu, tepat waktu. Misalnya begitu ya. Kemudian di sini sebagian besar benar atau disetor tiap waktu, disetor tepat waktu ya. Kemudian di sini kita kasih nilai untuk cukup itu benar semua, setor tidak tepat waktu, sangat terlambat ya. Kemudian tidak benar semua dan terlambat disetor, kurang. Nah, sekarang kita melihat kalau dia benar semua dan disetor tepat waktu, berarti dia dapat nilai maksimum 10. Kemudian dan seterusnya sebagian besar benar, disetor tepat waktu. Kemudian benar semua, setor tidak tepat waktu, setor terlambat ya. Kemudian tidak benar semua dan terlambat disetor. Inilah rubrik kita. Kalau saya add text atau lampirkan rubrik ini, saya klik add text ini, setelah selesai kita sudah mantap dengan indikator-indikator yang kita buat, kita add text di sini, maka kita akan dibawa kembali ke halaman tugas tadi. Nah, sekarang sudah ada dasar penilaian rubriknya di sini, dan secara otomatis nilai 100 muncul. Karena tadi itu indikator rubrik ini ada pada 100%. Jadi angka 10 itu 100%, angka 8 80%, angka 6 60%, dan 4 40%. Itu maksimum dari tiap-tiap kategori. Nah, itulah rubriknya. Jadi siswa kita bisa punya tolok ukur, dia mau bekerja seperti apa untuk bisa mendapatkan nilai maksimum berdasarkan kategori-kategori dari rubrik kita. Ini yang disiapkan oleh Microsoft. Tapi ini Bapak Ibu adanya di tugas dengan kategori assessment. Kemudian lanjut, nah ini untuk tempat saya kira sudah jelaskan kemarin. Nah, memang saya tidak tanyakan ini, tapi ada baiknya saya tuntaskan ini penjelasannya. Saya tidak minta di tugas, karena ini memang sudah sering dilaksanakan teman-teman.
teman-teman. Nah, ini tempat untuk melihat ya. Saya coba lihat dulu. Ini assign to ya. Assign to ini di sini ada ditugaskan kepada siswa di kelas mana. Nah, ini kan ada petunjuk workshop Microsoft Teams. Inilah kelas kita sekarang. Nah, kalau kita ingin menugaskan kepada kelas lain, maka kita ambil di sini dia. Nah, individual ini kita ambil di sini. Kita klik ini, tanda copy, baru kita pilih kelas mana saja. Semua kelas yang kita sudah buat akan tampil di sini. Akan tampil dan kita pilih di kelas mana saja tugas ini akan terkirim. Sehingga kita tidak buat tugas secara berulang-ulang. Nah. Oke. Kemudian kita edit peruntukan tugasnya. Kalau kita klik edit di sini Bapak Ibu, secara default pengeditan student assessment ini, kalau kita pilih bulatan di atas, ya, yang di bagian atas di sini ada dua poin. Kalau kita ambil poin di atas, maka tugas ini hanya bisa dibuka atau diperuntukkan kepada siswa atau mahasiswa yang sudah ada di dalam kelas pada saat kita membuat tugas ini. Artinya kalau ada siswa baru atau ada mahasiswa yang baru kita masukkan besok, maka dia tidak akan bisa mendapat tugas ini. Kalau kita pilih bulatan di atas. Nah, kalau kita ambil bulatan yang di bawah, maka tugas ini bisa juga dikerjakan atau didapat oleh siswa atau mahasiswa yang bergabung di kelas kita pada saat setelah tugas ini kita masukkan. Ini perbedaannya antara dua ini. Jadi kalau saya pribadi sering saya ambil saja yang di bawahnya, karena mengingat jangan sampai ada siswa baru yang akan masuk ke sini, karena kan kita ketahui bahwa seperti penjelasannya Pak Sahamat tadi senior kita, bahwa sangat tergantung dengan jaringan. Mungkin ada anak-anak yang belum bisa sekarang, sementara tidak mungkin kita mau tunggu dia bisa baru mengajar. Nah, sehingga kita buat seperti ini supaya kalau kapan-kapan dia mampu bergabung atau dia beli ponsel baru, laptop baru dia bergabung, masih bisa dia dapatkan tugas dari kita. Kita pilih yang di bawah, baru kita ambil down. Nah, kita ambil down, sehingga semua anak yang bergabung di dalam kelas kita pada saat setelah tugas ini kita sematkan, kita buat, dia masih bisa mendapatkan tugas tersebut. Oke, sekarang tiba pada problem yang saya utarakan di awal tadi tentang membatasi waktu. Ini kan di sini kan ada due date. Due date itu batas waktunya kapan, limit waktunya, terlambatnya kapan. Itu deadline-nya kapan, ini kita bisa atur di sini. Jadi yang saya minta itu bukan due date ini Bapak Ibu. Due date ini kan tugas ini bisa dikerjakan kapan, sampai kapan. Tetapi kalau hanya kita mengatur due date, tugas itu tetap bisa dilihat oleh anak-anak meskipun waktunya sudah terlambat dan tetap dia masih bisa kerjakan. Kalau kita ingin tutup, ya, kita ingin batasi tugas ini, maka kita edit. Kita ambil editnya di sini. Edit, ya, ini ada tulisan edit. Inilah perbedaan antara Microsoft Teams dengan yang saya temukan di platform-platform lainnya. Bisa dianggap ini sebagai keunggulan, bisa juga dianggap sebagai keunikan. Terserah kita mau persepsikan seperti apa. Di sini ada 3 pengaturan Bapak Ibu. Yang pertama post date atau open date. Ya. Kalau kita centang di sini, secara default kan dia belum masih gelap ini. Baik post date atau open date maupun close date itu masih gelap dia tanggalnya. Artinya dia tidak terbuka secara otomatis. Yang terbuka otomatis adalah due date yang kelihatan juga di luar tadi. Oke? Kalau kita centang ini, ya, kalau kita centang post date atau open date, maka dia akan menyala tanggalnya. Inilah yang saya maksud. Jadi kalau kita akan membuat, ya, katakanlah saya akan programkan
atau saya jadwalkan tugas ini nanti besok tanggal 6 baru terbuka. Maka saya ambil besok tanggal 6. Tanggal 6 Januari 2022 tugas ini akan terbuka. Kemudian saya atur jamnya. Atur jamnya, kita klik ini di gambar jam yang kecil di sini di ujung kanan. Kemudian akan keluar jamnya. Kita ambil katakanlah mana jamnya ini. Oh ya. Jamnya itu saya ambil jam, jangan juga tengah malam begini. Jam 7.30 atau jam 8 ya. Jam 8 pagi besok tanggal 6 tugas ini akan terbuka. Atau supaya lebih atraktif, sebentar kita ambil waktu sebentar saja. Kita ambil jam hari ini ya. Sekarang kan 4.39. Kita kasih manual. Kita ambil 4.43 ya. Jam 4 lewat 43 menit akan terbuka. Atau 45. Kalau ya. Ini tanggal hari ini. Oke. Nah. Kemudian due date ini batas waktunya katakanlah besok ya. Katakanlah besok jam 11. Oke, sudah seperti ini. Kemudian close date ya. Close date-nya kita ambil close date itu sama dengan biasanya kalau kita nyalakan ini akan terbuka otomatis dan dia sama dengan waktu due date-nya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kalau due date ini kita centang, ya kita kosongkan, kalau close date ini kita kosongkan, maka anak-anak itu meskipun sudah lewat waktunya masih bisa dia kerjakan karena dia masih lihat di akunnya. Ya, kalau dia masuk. Tapi kalau kita centang ini Bapak Ibu, ya, kita centang ini, maka otomatis dia akan teratur tanggalnya, tersetting tanggalnya itu dan waktunya sama dengan tanggal due date-nya. Karena ini kan due date kan batas waktu. Sedangkan ini close date ini akan tertutup. Oke? Sampai di sini saya selesaikan ya. Karena close date-nya kita sudah atur, due date-nya sudah teratur memang dari tadi, dan schedule post date-nya sudah diatur. Sebentar jam 4 lewat 45. Tinggal 4 menit. Mohon kalau ada yang bisa membuka baik di HP maupun di kita coba pantau tugasnya karena saya akan down sekarang. Nah, setelah selesai kita kerjakan, kita schedulekan. Ya. Kan kalau tidak diatur itu open date dan close date, tulisannya di sini assign. Tapi di sini schedule, artinya kita jadwalkan. Coba saya klik. Sekarang di akun saya sudah ada tugas workshop. Coba mohon teman-teman coba buka. Sini lu HP teman. Coba mohon teman-teman buka tugasnya. Di situ belum ada. Saya akan membuka. Ya. Mana? Aduh. Iya Pak, belum ada. Ya, belum ada kan? Nanti kita coba tunggu sampai jam 4 lewat 45 menit sesuai pengaturannya, dia akan muncul sendiri. Itu yang saya maksud di tugas nomor 4. Untuk kita atur open date-nya atau post date-nya. Sedangkan yang tugas nomor 5 itu kita atur yang tanggal 6 tadi, yang close date. Yang close date-nya itu kita akan atur, maka dia akan terbuka. Ya. Jadi coba saya edit ya. Sebentar itu kalau teman-teman menunggu akan muncul pada jam 4 lewat 45 akan muncul tugas tersebut. Kemudian coba kita edit untuk melihat close date-nya. Tanggal 5 juga kita ubah. Kita tutup pada jam berapa ya? Ambil saja due date. Jam 4 lewat 53 saja. Ya. Kemudian kita edit.
Ini juga 453, oke. Ya, seperti itu. Nah. Ya. Di akun teman-teman, di kelas teman-teman itu belum ada kelas, belum ada tugas. Sementara di tempat saya di sini sudah tampil, teman-teman bisa lihat sendiri di layar bahwa itu sudah ada. Jadi dari kelas guru tugas tersebut sudah tampil. Sedangkan di kelas anak-anak, di siswa, dia belum tampil. Nah, inilah yang saya maksud bahwa sangat terbantu kita kalau kita sibuk, kita pergi mau meneliti kalau dosen, kemudian besok ada jadwal, sementara materi kita belum tuntas, kita buat saja jadwal seperti ini. Kita buat kuis, kita buat asesmen, mungkin asesmen itu ada materi atau ada video yang dia harus nonton. Setelah itu dia jawab tugas-tugasnya untuk dia selesaikan, dan dia tidak akan bisa buka sebelum jadwal tiba. Begitu pula kalau jadwalnya sudah lewat, maka dia tidak akan bisa lagi terbuka, akan tertutup kembali. Nah, sehingga dia, mahasiswa kita atau siswa kita itu akan berpacu dengan waktu, karena akan ada informasi di sini. Due date at 4:53. Itu mahasiswa itu akan dapat nanti informasi ini, sehingga mahasiswa akan berpacu mengejar waktu itu, karena pada waktu itu soal itu akan tertutup dan dia tidak bisa lagi buka karena memang dia tidak bisa dapat, sudah hilang dari apa. Nah, sekarang insya Allah teman-teman sudah dapat itu, sudah muncul di situ karena sudah 453, 445. Ya, sudah ada, Pak. Ya, seperti itu. Yang bisa saya contohkan ini di akun yang saya pakai juga sudah ada. Dan sebentar di jam 4:53 dia juga akan tertutup sendiri secara otomatis. Jadi kita lanjut perbincangan kita. Insya Allah sebentar kalau selesai Bapak Ibu buka akan hilang lagi ini tugas. Nah, itu tugas dengan dengan kategori asesmen. Yang nomor 1, kemudian nomor 45, kemudian tugas dengan kategori kuis. Kan ada 2 tugas saya minta kan, kategori asesmen 1 dengan kategori kuis 1. Iya, Pak. Ya. Sekarang kalau saya ambil grade di sini, ambil kuis ya, maka saya akan terbawa pada pilihan. Apakah saya mau buat kuis baru atau mau ambil kuis di dalam. Ya. Nah, pada layar berikutnya ada tawaran. Kita akan buat kuis baru, ini new quiz. Kalau kita baru mau buat kuis, maka kita buat new quiz. Atau kita mau ambil kuis atau soal yang sudah kita buat sejak kemarin, sejak waktu lalu, yang sudah kita persiapkan. Nah, ini. Kita ambil di sini. Misalnya saya ambil soal 2. Ya. Setelah saya centang soal 2, saya next dia. Nah, ini agak lebih praktis. Tapi dia anak-anak itu akan bekerja dengan cara menjawab soal. Ini judul soalnya langsung otomatis menjadi judul tugas kita. Jadi, kita mau kasih judul apa itu soal yang kita buat, maka itu juga soal yang akan muncul di dalam sebagai judul di dalam tugas kita. Kemudian ada instruksi, bisa saja kita buat instruksi baru lagi di sini, misalnya selesaikan soal-soal ini. Soal-soal ini. Nah, selanjutnya, di sini ada 180 poin. Ini poin di sini Bapak Ibu. Tadi kan poin ini kita buat. Kalau di kategori asesmen. Tetapi kalau di kategori kuis, semua skor total daripada soal itu akan muncul secara otomatis di sini. Ini 180 malah, ini mungkin salah setting atau bagaimana, karena kemarin kita pakai atraksi waktu kita bikin form, akhirnya dia lewat, misalnya lihat ini.
Tidak apa-apa karena ini hanya atraksi saja. Kemudian pengaturannya sama tadi, pengaturannya sama, pengaturan lainnya itu sama semua. Ya. Ini sama yang tadi juga. Kemudian ini juga pengaturan waktunya due date, open date, dan close date itu sama. Jadi seperti ini yang saya mau bicarakan di sini. Dengan adanya mekanisme pengaturan open date, due date, dan close date di dalam tugas ini, maka kita tidak perlu repot-repot mengatur start date dan end date di dalam pembuatan soal. Kan teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan Microsoft kan ada itu pada waktu materi tentang Microsoft Form, ada start date, end date. Nah, itu tanggal berapa, jam berapa soal ini bisa dibuka, dan tanggal berapa, jam berapa soal ini tertutup, itu ada pengaturannya juga pada saat membuat form. Tapi kalau soal ini kita integrasikan dengan Microsoft Teams, tidak perlu kita repot-repot mengatur soal itu. Karena apa juga yang mau diisi siswa kalau sudah hilang. Nah, kalau kita sudah atur di sini, kita sudah kancing di sini. Meskipun kita atur di sana, tidak ada artinya, kecuali kalau kita berikan link. Dan link itu kalau kita berikan dan dia kerjakan di luar sistem, maka nilainya itu tidak akan masuk ke kelas tim. Tapi dia akan masuk pada saat kita download, akan masuk ke response form. Tidak akan masuk ke kelas kita. Nah ini, kalau dia bekerja, maka nilainya itu akan langsung masuk secara otomatis, sesuai dengan perolehan skor dari jawabannya, langsung masuk otomatis di dalam kelas kita. Itulah keunikan dari Microsoft Teams. Ya. Nah itu mungkin tentang close date, open date, dan due date-nya saya rasa sama seperti tadi. Nah di situ baru kita jadwalkan, ya. Kita kasih kategorinya. Jadi di pertanyaan saya di tugas itu kan sama tentang due date, close date-nya itu kita atur, dua-duanya kita atur seperti itu. Oke, saya kira seperti ini Pak, sama penjelasan dari saya. Kemudian saya rasa itu tugas hari pertama. Agak sedikit Pak, saya ini di Microsoft saya tidak ada itu opennya, tidak ada, hanya jutunya. Jutu kan istilah dalam bahasa mungkin jatuh tempo ya. Jatuh tempo. Jadi tidak ada opennya Pak ya? Ada opennya, tidak ada. Sama saya tidak ada. Saya cari-cari mungkin Bapak masuk di tugas yang dibuat oleh guru lain. Bapak masuk sebagai member di situ. Iya, nanti saya coba cek kembali lagi karena saya saya masuk di tim ini, di timnya kita. Bapak tahu kan di situ yang kita buat. Iya. Oh ya. Memang Pak, kalau Bapak masuk di Teams yang dibuat oleh orang lain, yang ada hanya due date. Oh iya, yang dibuat Bapak di tim yang Bapak buat. Oh iya begitu ya. Oh iya. Iya. Oke. Di anunya Bapak ini, di timnya Bapak kan? Workshop. Oh iya Pak, itu yang bisa membuat open date dan due date dan close date itu hanya saya Pak, karena saya yang buat kelasnya. Oh iya. Iya. Boleh. Ya. Berarti sudah begitu kira-kira Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Makanya saya kebingungan ini. Terima kasih senior. Betul. Thank you. Oke, mantap. Iya. Kurang lebih begitu Ibu Moderator. Silakan Ibu Moderator kalau masih ada. Ya, itu mungkin penjelasan dari trainer kita tentang pertanyaan dari Pak Sahama. Waktu kita menunjukkan pukul 16.52, masih ada waktu kalau kita mau buka lagi sesi diskusi. Saya persilahkan. Kita bincang-bincang sambil menunggu Ibu Dekan join Ibu Moderator. Oh iya, kalau mungkin tidak ada dari teman-teman, ya saya buka diskusi lepas. Saya sendiri mungkin yang mendahului Pak. Ini masalah apakah kalau kelas kita sudah selesai di tanggal 13 itu,
kelasnya ini akan tutup atau masih bisa dibuka untuk misalnya kalau ada yang kita tidak mengerti atau mungkin lupa caranya pada saat dijelaskan mengerti, tapi pada saat buka sendiri aplikasi di lapangan kita lupa. Apakah grup ini masih bisa kita pakai Pak atau bagaimana? Iya, baik grup WhatsApp maupun kelas ini akan terbuka terus. Saya punya pelatihan itu sejak 2020 kemarin masih terbuka semuanya. Dan memang yang kasus-kasus seperti itu banyak saya temukan di peserta saya, bahkan termasuk orang tua siswanya kadang-kadang mereka giring untuk konsultasi. Insya Allah tetap bisa sepanjang kita bisa berkolaborasi, kerjasama, saling tukar pengalaman, bisa kita saling komunikasi lagi. Insya Allah masih tetap kita akan ini. Itu biasa kita lakukan. Kita para trainer itu memang sering dihubungi oleh peserta-peserta kita yang pernah kita komunikasi. Nah, itu kita lakukan itu. Bahkan beberapa teman yang jadi peserta di beberapa daerah itu dengan orang tuanya orang tua siswanya yang konsultasi biasa. Itu tidak ada masalah. Bahkan kalau teman-teman mau ini seperti yang saya jelaskan tadi itu kan ada banyak fitur yang tidak bisa dimanfaatkan kalau siswa tidak punya akun. Kita siapkan akun dari IMM Sultra, insya Allah. Akhirnya billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.